Halo, saya Safriandi, saya pemilik akun Facebook bernama Microsoft Project ala Safriandi. Kali ini saya akan bercerita tentang progres, tentunya ala Safriandi. Apa itu progres? Progres adalah kemajuan. Jika kita bilang progres pekerjaan, berarti yang dimaksud adalah kemajuan pekerjaan. Bagaimana menilai progres? Secara umum, penilaian progres dilakukan dengan membandingkan apa yang telah dicapai saat pemantauan dengan keseluruhan pekerjaan. Misalnya, pekerjaan pemasangan keramik. Rencananya kan 100 meter nih. Realisasinya sampai pelaksanaan, sampai dipantau, itu adalah 25 meter persegi. Berarti progresnya adalah 25/100. Pemahaman progres proyek. Penilaian progres bisa bersifat volume, waktu, dan nilai atau biaya. Ya, nilai itu atau biaya gitu ya. Contoh pemasangan keramik tadi adalah progres terhadap volume. Tadi kan 100/25/100 ya. Bagaimana dengan yang bersifat waktu dan nilai atau biaya? Ya, kita akan contohkan. Ada pekerjaan A bernilai 70 juta. Ada berdurasi 5 hari. 5 periode gitu ya. Pokoknya 5 lah ya. 5 minggu. Pokoknya 5 periode. Pekerjaan B bernilai 30 juta. Juga berdurasi 5 hari. Pekerjaan B dikerjakan setelah pekerjaan A. Jadi kalau digambarkan seperti ini. A 70 juta 5 hari. B 30 juta 5 hari. B itu setelah A, berarti dia mulai di tanggal 6. Kalau saya buatkan grafik biayanya, 5 hari pertama atau pekerjaan A adalah 70%. 5 hari berikutnya atau pekerjaan B adalah 30%. Jadi totalnya 100% di hari ke-10. Jadi ini adalah grafik biaya. Bagaimana grafik waktunya? Kalau waktu, pekerjaan ini berdurasi 10 hari. 5 hari pertama itu bernilai 50% waktu. Ya, 5/10, 50% waktu. 5 hari berikutnya ya gitu juga 50%, berarti totalnya 100%. Jadi bentuknya linear seperti ini, paham ya? Jadi dari kedua grafik ini, terlihat perbedaan antara grafik biaya dengan grafik waktu. 5 hari pertama kalau di biaya itu 70%, kalau di waktu 50%. Dari grafik-grafik di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian waktu dan biaya tidaklah berbanding lurus. Ya. Biaya dan waktu dinilai terpisah. Ya. Saya akan contohkan ke Microsoft Project ya. Jadi saya buka dulu ya. Oke, saya akan buka Microsoft Project. Ya, di sini saya sudah menyiapkan A dan B. A berdurasi 5, B juga 5 ya. Saya besarkan saja biar lebih kelihatan. Ya. A ini bernilai 70 juta. Saya singkatkan saja nolnya. Dan B juga bernilai 30 juta. B dikerjakan setelah A, berarti saya buat di sini 2. Jadi B itu mulainya tanggal 6 ya. Jika sudah demikian, saya simpan ini sebagai baseline. Saya simpan sebagai baseline sehingga nanti akan tertutup saya seperti ini nih ya. Ada 2 bar, yang di atas adalah rencana, yang di bawah adalah realisasinya atau aktualnya nanti ya. Kemudian saya akan tracking dia sampai tanggal 5. Sehingga akan keluar satu garis warna merah di sini, di mana ini adalah garis pemantauan kita. A telah berjalan sampai 5 hari. Berarti A sudah dikerjakan 100% ya. Dengan nilai bobot progres 70%. Jadi nilai bobotnya adalah 70%. Tapi kalau kita perhatikan di sini ada persen komplitnya itu 50%.
Apa ini ya? Ini adalah durasi ini adalah persen waktu. Karena apa? Karena di sini 110 hari dia telah ngabisin 5 hari. Lebih rincinya saya akan buka di sini project statistik. Ya, di sini kelihatannya ada durasinya adalah 50%, worknya adalah 70%. Jadi ini kalau saya simpan jadi ke Microsoft PowerPoint jadinya seperti ini. Ya. 50% dan 70%. Kita akan kasuskan soal tadi di atas ya. Kasus pertama. Tapi sebelum masuk kasus pertama, untuk yang belum subscribe, tolong subscribe lalu nyalakan loncengnya. Komen ya dan di-share supaya teman-temannya juga bisa mengikuti video-video saya. Oke, kita lanjut ya. Kasus pertama. Jika kita menggunakan kurva tadi yang di atas tadi ya, misalkan waktu pelaksanaan pekerjaan A itu kan 5 hari. Terjadi perbedaan dengan rencana. Rencananya itu 70%, yang didapat hanya 50%. Maksudnya realisasinya hanya 50% ya. Kita kembali lagi ke Microsoft Project ya. Di sini kan 70% ya, atau pekerjaan ini sudah selesai ya. Misalnya ternyata di lapangan pekerjaan ini belum selesai. Ternyata nilainya baru 50% ya. Jadi di sini saya layarnya saya bagi dua ya, di atas ya dan di bawah. Di bawah ini bisa saya tukar dengan task use ya. Di sini sebetulnya pekerjaan sudah selesai, tapi ternyata realisasinya tidak seperti yang direncanakan. Ya. Dia masih butuh 2 hari lagi. Ya, jadi remainingnya 2 hari lagi. Nah, pekerjaan ini ternyata baru 50%. Rencananya 70%, realisasinya hanya 50%, seperti yang soal kita ini. Ya. Jadi kalau saya gambarkan grafik dia ya seperti ini. Dia ini harusnya 100% di sini. Tapi rencana realisasinya hanya 50%. Di mana masih butuh remaining durasi 2 hari lagi. Ya. Dia lihat di sini, begitu dia mundur, si B itu tergeser secara otomatis. Atau saya bilangnya ini terreschedule ya. Terkoreksi waktu mulai dan selesainya. Ya. Jadi kalau misalnya ini saya tarik ya sampai 100%, dia posisinya di tengah. Di tengah ya, makanya dia posisinya adalah 50%. 50% per 100 adalah 50% secara keseluruhan. Ya, jadi nilainya adalah 50%. Bagaimana dengan kalkulasi grafik waktu? Ini dia. Ya, awalnya kan dia harusnya 100% pekerjaan A ini sudah selesai 70%. Ternyata realisasinya belum. Ya. Nah, karena dia berdasarkan waktu, di mana waktunya rencana 10 hari, ternyata jadi 12 hari. Jadi kalau ini saya tarik, harusnya kan di sini nih, ya. Ini di sini nih, harusnya 50%. Tapi karena 2 hari, makanya jadinya di sini. Ya, jadinya di sini. Titik ini adalah 42%. Atau 5 hari yang sudah dilewati, dibagi total hari 12%, jumlahnya adalah 42%. Ya. Jadi kalau kita di Microsoft Project ya, misalnya seperti tadi ini dia 50% secara biaya, 42% secara waktu. Jadi ini sudah berjalan, di mana yang harusnya selesai tanggal 10. Sebentar ya. Kenapa nggak tampil ininya ya, sebentar ya. Nah, harusnya di sini selesai di tanggal 10, realisasinya 12 ya. Jadi mundur 2 hari, harusnya 70, realisasinya 50, secara waktu 42%. Jadi kalau kita lihat statistiknya seperti ini. 42% worknya atau nilai progres biayanya adalah 50%.
kita lanjut ya, kita lanjut ke kasus 2 ya, kasus 2. Kembali yang belum subscribe silahkan ya. Untuk yang belum minum kopi ya, silahkan minum kopi ya. Saya juga minum kopi dulu. Kasus 2. Suatu hari datang pejabat-pejabat ke proyek gardu induk PLN. Ini proyek gardu induk ya. Lalu melihat bangunan gardu yang sudah hampir selesai. Tinggal pekerjaan pembersihan, ya kan, perapihan. Pokoknya hanya spot-spot pekerjaan sajalah ya, jadi nggak terlalu banyak pekerjaan. Sang pejabat bertanya, berapa sudah berapa persen kembali ya, sudah berapa persen pekerjaan ini ke pengawas. Sang pengawas menyebutkan 42%. Sang pejabat marah besar. Kok bodoh kali kau? Gitulah dia bilangnya. Paling-paling 1 minggu lagi pekerjaan ini siap. Jadi memang bangunan itu sudah siap ya. Paling-paling cuma 1 minggu lagi. Kok dia bilang 42%? Jadi pejabatnya marah. Karena secara awam dia bilang pekerjaan ini harusnya 99%. Tapi pengawas itu bilangnya 42%. Jadi marah besar dia. Ini kok pengawas ya bodoh, begitulah cerita dia ya. Sang pengawas bingung karena dimarahin dan hanya menerima dikatakan bodoh. Karena bingung juga. Ini pejabat dilawan salah. Nggak dilawan ya terakhir dia diam saja. Sebenarnya apa yang dikatakan sang pengawas berdasarkan nilai. Karena gardu tersebut belum masuk alat-alat PLN-nya. Seperti trafo, ya lain-lain lah ya. Yang harganya lebih mahal dari gedung gardunya itu. Jadi sebetulnya sang pengawas itu menghitung keseluruhan pekerjaan. Jadi bukan hanya gedungnya saja. Paham ceritanya ya? Oke, jadi jangan salah menilai di dalam menyebutkan progres, karena kita lihat-lihat dulu lah orang itu pahamnya seperti apa ya. Ada yang berpahamnya terhadap waktu, ada juga orang yang pahamnya terhadap nilai. Terima kasih, saya Safriandi bersama Papi berusaha mengedukasi praktisi konstruksi ya dengan tekad demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.